Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyati wa ahli baiti ila yaumiddin. Amin ya rabbal alamin. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah wattiba'i sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Ikhwatul mu'minin, akhina fillah, dimanapun berada, alhamdulillah pada saat ini, pada episode kali ini kita bertemu kembali dalam kajian Islam. Insya Allah kita kaji semua ilmu-ilmu Allah yang diturunkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para ulama, para wali, kepada para ajengan, para kiai, para ustadz, sampai kepada kita semua. Pada saat ini kita angkat sebuah tema tentang apa itu syaratnya kita berwudu. Kita suka berwudu. Setiap sebelum sholat kita berwudu, sebelum membaca Al-Quran kita berwudu. Namun apa saja syaratnya kita mau berwudu? Di dalam sebuah kitab diterangkan bahwa syurutul wudu'i asyaratun, bahwa syaratnya wudu ada 10. Apa saja yang 10? Yang pertama, orang itu harus Islam. Dalam artian Islam, apakah itu Islamnya dari kecil atau yang tadinya luar Islam menjadi Islam. Yang penting Islam di dalam hatinya. Yang kedua, syarat berwudu itu yaitu orang tersebut harus sudah memasuki masa baligh atau masa tamyiz, masa yang sudah dikenai, yang sudah terkena akan hukum syariah. Seperti itu. Yang mana sudah diterangkan episode sebelumnya bagaimana ciri baligh seorang laki-laki maupun seorang wanita. Itu yang kedua. Yang ketiga, selain harus Islam, harus baligh, yang ketiga harus bersih, harus sudah bersih dari haid atau dari nifas. Ini khusus untuk wanita. Jadi kalau sudah bersih haid, sudah bersih nifas, maka boleh berwudu, boleh sholat, boleh membaca Al-Quran. Seperti itu. Yang mana sudah diterangkan di episode sebelumnya tentang bagaimana kita akan berhaid. Tata cara untuk berhaid sudah diterangkan di episode sebelumnya. Silahkan dibuka kembali video-video di episode sebelumnya tentang haid. Yang selanjutnya, syarat berwudu itu tidak boleh ada yang menghalangi sesuatu apapun datangnya air kepada kulit. Nah, misal pada kulit kita ada tinta, atau ada bekas cat, atau ada bekas apapun itu. Nah, itu tidak boleh, itu harus dihilangkan dahulu, harus dibersihkan dahulu, supaya nanti apabila kulit kita terkena air, tidak ada yang menghalangi air masuknya ke dalam pori-pori kulit kita. Seperti itu. Nah, itu syaratnya wudu. Dalam madhab al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, kalau misalnya yang menghalangi kulitnya itu berkerak, atau misalkan sudah dibersihkan dengan air, dengan sikat, dengan sabun, apapun tidak hilang, maka itu tidak apa-apa, silahkan saja berwudu, asalkan sudah ada berusaha untuk menghilangkannya. Namun pada madhab imam-imam madhab ilmu fikih yang lainnya banyak perbedaan pendapat. Namun kali ini kita membahas tentang madhab Imam Syafi'i dulu. Yang selanjutnya, syaratnya berwudu itu adalah yaitu kita tidak boleh menghalangi sesuatu apapun pada air yang akan kita pakai untuk wudu, yang mana air itu menghalangi apabila kita pakai, menghalangi anggota badan yang akan kita pakai wudu. Contoh, misal
muka kita bersih, lalu kita ke kebun, nah muka kita terkena getah, otomatis si getah itu akan menghalangi akan masuknya air ke dalam pori-pori kulit yang ada di wajah. Nah, itu harus dibersihkan terlebih dahulu. Bersihkan terlebih dahulu sebelum kita mau memasuki wudhu. Ini syaratnya wudhu. Nah, selanjutnya syaratnya wudhu itu yaitu kita harus tahu akan fardunya wudhu, dan jangan pernah sekali-kali kita menganggap bahwa salah satu anggota yang difardukan di dalam wudhu kita anggap menjadi sunnah. Contoh, di dalam wudhu ada sunnah, ada wajib. Nah, kalau sunnah apa? Seperti kita cuci tangan dulu, lalu membaca doa, misal membaca doa, Allahumma ja'al ma'a tahura, ya Allah jadikanlah air ini jadi air yang suci. Ya. Atau Allahumma fadhi yadaya min ma'asika kulliha, ya Allah tolonglah tangan ini supaya tidak melakukan maksiat kepada Allah. Itu sunnah wudhu. Kalau fardunya wudhu seperti kita membasuh muka, terus membasuh kedua tangan, membasuh sedikit dari kepala kita, lalu membasuh kaki, niat, itu fardunya wudhu. Jangan sampai kita menganggap salah satu fardunya wudhu menjadi sunnah. Contoh, niat adalah fardunya wudhu. Nah, lalu kita anggap berniat itu adalah sunnah. Jangan sampai seperti itu. Itu membatalkan kepada syaratnya wudhu. Seperti itu. Lalu selanjutnya, di dalam syaratnya wudhu itu, kita berwudhunya itu harus sudah memasuki waktu salat. Itu pun bagi orang yang lidaimil hadasi. Apa orang yang lidaimil hadasi itu? Yaitu orang yang mempunyai penyakit, yang mana penyakit ini susah disembuhkan atau keturunan. Contoh, beser terus setiap 5 menit, beser setiap 3 menit, beser terus, beser harus ke air. Nah, itu bisa. Jadi wudhunya seperti ini, pas sudah adzan, misal Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu orang tersebut wudhu. Nah, setelah wudhu, lalu orang tersebut sholat. Meskipun dia pakai pamper terus-terusan mengalir, dia beser, dia kencing, tidak akan membatalkan kepada wudhu. Karena apa? Karena itu adalah madarat kepada orang yang lidaimil hadasi. Jadi agama itu banyak sekali kegampangan bagi kita untuk beribadah kalau kita tahu akan ilmu-ilmu agama. Seperti itu. Jadi syaratnya wudhu itu ada 10. Yang pertama harus Islam, yang kedua harus sudah baligh bagi laki-laki maupun wanita, yang ketiga itu khusus untuk wanita harus sudah bersih dari haid ataupun dari nifas, yang selanjutnya kita harus mencegah atau membersihkan terlebih dahulu apabila ada sesuatu, baik itu tinta atau bekas cat atau bekas minyak atau apapun yang menghalangi masuknya air ke dalam pori-pori kulit kita. Dan jangan sampai kita mengusapkan sesuatu apapun, menyimpan sesuatu apapun pada kulit anggota badan yang akan kita pakai wudhu sebelum kita membersihkannya kalau kita mau berwudhu. Yang selanjutnya, jangan sampai kita menganggap salah satu fardunya wudhu menjadi sunnah, dan jangan sampai kita menganggap sunnahnya wudhu menjadi fardu. Jangan dibalik-balikan. Yang selanjutnya, berwudhunya itu harus sudah memasuki waktu sholat. Itu pun bagi orang yang mempunyai penyakit lidaimil hadas. Sekian dari Al-Fakir. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Jangan lupa selalu Al-Fakir membuka sesi tanya jawab bagi siapapun saudara ikhwanul mukmin, ikhwatul iman, dimanapun berada, ke Twitter kita di bawah ini @nid_walmahmudi dengan hashtag #nid_walmahmudi strip menjawab. Insya Allah nanti Al-Fakir akan menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang masuk
ke Twitter maupun ke BBM maupun ke Facebook atau ke apapun, insya Allah nanti Al-Fakir akan menjawab di episode-episode selanjutnya. Sekian dari Al-Fakir, semoga selalu bermanfaat kajian Islam kita ini. Jangan lupa selalu tonton episode-episode yang akan datang, karena kita selalu membutuhkan ilmu-ilmu akan ibadah kita, keseharian kita, apalagi ilmu fikih yang dibawakan oleh imam-imam, mujtahid, para ulama, para aulia yang sudah masyhur kita kenal. Sekian dari Al-Fakir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.